Baik, selamat siang. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang interaction devices and human factors dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Lecture overview hari ini adalah interaction devices, pointing devices, writing recognition, speech interfaces, GOMS and Fitts law, kemudian ada response time. Jadi untuk interaction devices ini tidak bisa dijauhkan dari input dan output devices. Jadi sebagian besar desain interfaces ini beroperasi dengan keyboard dan mouse. Interaction styles baru dan devices dibutuhkan untuk mensupport input seperti voice input, gesture recognition, 3D pointing, haptic interaction, dan juga wearable computers. Untuk haptic interaction ini biasanya merupakan aplikasi yang memiliki cara untuk bersentuhan dengan device ya. Jadi perangkat yang menggunakan teknologi haptic ini melibatkan kontak fisik antara komputer dan juga penggunanya. Kemudian untuk yang wearable computer ini biasanya ini merupakan teknologi yang bisa dipakai layaknya seperti pakaian dan juga bisa menempel di tubuh untuk pemakaiannya. Ini adalah contoh input-output device. Ini adalah teletype, di mana teletype ini ditemukan pada tahun 1963. Dia adalah electromechanical teleprinter yang saat itu digunakan untuk pekerjaan yang ringan. Kemudian untuk paper tape-nya seperti ini, jadi dia masih menggunakan pita yang kemudian ada inputan yang harus membuat paper tape ini bisa memberikan berupa tulisan yang kemudian bisa terbaca oleh usernya pada saat itu. Interaction devices, seluruh tujuan dari desain adalah reduce learning time. Jadi diharapkan untuk interaction devices ini tidak memakan waktu yang terlalu lama. Kemudian bisa menambah performa dari kecepatan, kemudian mengurangi error rates dari user, kemudian dapat mensupport retention over time, jadi dia ada penyimpanan dari waktu ke waktu, kemudian mendukung beberapa subjective satisfaction, jadi ada kepuasan tersendiri dari usernya. Kemudian bagaimana tujuan ini akan dihubungkan dengan interaction devices? Nah, jadi devices itu harus mudah digunakan dan dipelajari dengan minimal kesalahan. Jadi apabila devices itu kemudian akan memberikan hasil yang kemudian usernya mendapatkan beberapa kesalahan yang sangat sering terjadi, lalu itu sudah dianggap device itu terlalu rumit untuk digunakan atau sehingga penggunaannya pun tidak cukup sederhana. Kemudian nyaman jauh dari penggunaan yang melelahkan. Jadi ini pun juga ada keterkaitannya dengan health effect. Kira-kira apakah dari sisi visualnya sudah tepat, kemudian movement-nya pun juga sudah tepat gitu ya, sudah sesuai. Nah, ini akan ada dampak dari health effect. Kemudian meliputi physical actions yaitu dragging, clicking, typing, speaking, dan writing. Nah, kemudian different devices have different affordance. Jadi device yang berbeda akan memiliki kemampuan yang berbeda pula, dan juga ada perbedaan dari kapasitas akurasi dan juga feedback yang diberikan. Common user input device yang sering kita gunakan ya. Di sini ada button, kemudian keyboard, mouse, trackball, joystick, dan juga data glove. Tetapi di sini yang lebih sering kita gunakan meliputi keyboard dan mouse saja ya. Modeling and measuring. Interaksi dengan devices dapat dimodelkan dan diukur dengan Fitts law dan GOMS.
Kemudian engineering model di sini mendukung kemampuan untuk membuat performance predictions. Jadi untuk performanya itu bisa terprediksi. Kemudian kemampuan untuk dipelajari dan digunakan oleh user. Jadi karena teknologi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum ya, kalangan secara umum, sehingga diharapkan nanti user dapat mempelajari dengan mudah dan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian harus memiliki spesifitas dan juga approximation atau perkiraan yang mudah untuk diperkirakan oleh usernya. Jadi tidak terlalu sulit untuk memperkirakan feedback berikutnya itu apa. Interaction rates and delays, user dapat bekerja lebih cepat daripada yang diizinkan oleh sistem. Nah, ini akan mengakibatkan user frustasi, kemudian kesalahan dalam pekerjaan, dan kehilangan produktivitas. Karena sebenarnya user bisa mengerjakan lebih cepat, tetapi itu tidak diizinkan oleh sistem. Bisa jadi sistemnya itu memang cukup lambat untuk mendapatkan atau membaca input dari user tersebut, gitu ya. Dan ini akan menghasilkan frustasi, kemudian sehingga dari usernya pun juga mengalami kekurangan produktivitas di sana. Kemudian sebaliknya, interaksi yang terlalu cepat ini juga dapat mengakibatkan kesalahan dalam input data ya, kemudian kegagalan dalam membaca perintah dan lain-lain. User harus diberitahu dengan eksak dan teliti estimasi dari waiting time. Jadi apabila nanti ada waiting time, seharusnya user pun juga diberitahu bahwa ini memang mengharuskan user untuk menunggu, ya, diberi peringatan tentang adanya banyak variasi. Kemudian user juga harus diberikan opsional itu berupa quit jika delay itu terlalu lama, atau mungkin bisa memiliki button wait in hour gitu ya, menunggu dalam 1 jam atau beberapa menit gitu ya. Jadi berikan kesempatan user untuk memilih atau memilih dari option yang ada. Jika mungkin respon time harus konsisten dalam setiap bagian atau antar bagian dari sistemnya. Oke, kita masuk pada keyboard. Keyboard ini merupakan text input yang sangat sering kita gunakan ya. Dan biasanya kita langsung menggunakan model yang klasik QWERTY. Ini diturunkan dari mesin ketik ya, yang didesain slow down typist sehingga mereka tidak kehilangan keys. Jadi memang dengan adanya jarak antar tombol ini membuat user itu bisa tertata untuk kecepatan dalam mengetik ya. Jadi kebanyakan user ini berpikir lebih cepat daripada apa yang mereka ketikkan. Maka keyboard adalah input device yang bersifat membatasi. Oke, biasanya mungkin kita terlalu terbiasa dengan menggunakan jari kita ya, tanpa harus melihat aturan atau mungkin tata cara yang harus kita gunakan untuk setiap jari kita. Tapi sebenarnya setiap keyboard, setiap tombol ini memiliki tugasnya masing-masing, jari ini juga memiliki tugas masing-masing, bagian mana yang memang dikhususkan untuk jari kelingking atau mungkin telunjuk dan jempol, gitu ya, berjari dan lain sebagainya. Ini memiliki beberapa batasan sehingga apabila kita mengikuti tata cara seperti ini, maka sebenarnya kita bisa mengetik itu dengan lebih cepat, ya, tanpa harus bergeser dengan jarak yang terlalu jauh. Gitu. Oke, kemudian untuk tablet, Palm Pilots atau electronic devices kecil yang lainnya menggunakan keyboard yang di-reduce secara besar-besaran dalam hal ukurannya. Kemudian menggunakan kombinasi antara static dan juga soft keys. Pointing devices. Pointing devices ini biasanya fast and easy to use. Jadi dia memiliki ciri cara kerja yang cepat dan juga mudah untuk digunakan. Nah,
Kemudian pointing devices ini dibagi menjadi dua, yaitu direct atau bisa juga kita gunakan touchscreen ya, atau kita menggunakan indirect yang biasa kita gunakan yaitu menggunakan mouse ya. Kombinasi antara standar keyboard, mouse mampu memberikan pada user beberapa options. Indirect devices membutuhkan translation dari pergerakan 3 dimensi menjadi pergerakan 2 dimensi ya. Jadi kita yang sering menggunakan mouse ini merupakan tata cara untuk pointing devices secara indirect devices. Oke, untuk Fitts Law memprediksi waktu yang digunakan suatu device pada objek dengan perhitungan fungsi jarak dari target objek dan ukuran objek. Jadi semakin jauh jarak dan semakin kecil objek akan menjadikan semakin lama waktu yang dipakai untuk mengakses objek dari devices. Jadi contohnya saja ketika kita harus klik button, yang dimana button tersebut memiliki panel yang cukup kecil sehingga untuk jarak tempuh dari pointing itu akan menuju ke button itu akan memakan waktu yang lebih lama daripada ketika kita mendesain panel atau button yang lebih lebar atau lebih besar, itu akan lebih mempermudah dan juga dalam pengambilan waktu pun juga lebih singkat. Kemudian berguna untuk mengevaluasi sistem yang banyak menggunakan waktu sebagai dasar untuk mengakses suatu objek. Dapat mengurangi problem dengan mengkonstruksi, di mana di sini ada target yang lebih besar atau icon dan label, meletakkan target dekat dengan tepi screen, kemudian menimbulkan sound di dekat legal area, kemudian kursor yang lebih besar, sticky kursor. Jadi ini semua dapat memberikan kemudahan user dalam mengakses setiap panel-panel yang ada di interface. Jadi ini indikatornya untuk Fitts Law. Dapat menghindari problem dengan menggunakan non-pointing device, misal mouse wheel untuk scrolling, atau kemudian shortcut keys dan juga fix button. Ini akan lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan dari usernya. Untuk indirect pointing, mouse ini ditemukan oleh Dove and Gilbert di tahun 1964. Kemudian saat ini ada berbagai macam mouse secara physical, optical, dan juga wireless versions. Jadi sudah banyak sekali versi dari mouse ya. Kemudian trackball, ini merupakan upside down mouse. Mungkin pernah kita jumpai di salah satu smartphone ya yang menggunakan trackball itu untuk yang digunakan seperti mouse itu ya di salah satu brand mobile phone. Kemudian ada touchpad yang biasa kita gunakan di laptop. Kemudian ada track point. Track point ini juga pernah ada di bagian keyboard ya, track point di bagian keyboard dari suatu laptop itu juga ada juga ya yang brand laptop yang memiliki track point seperti ini. Kemudian joystick ini biasanya sering digunakan untuk gaming atau mungkin mencari koordinat virtual gitu ya. Jadi joystick ini juga sering digunakan. Nah, ini adalah track point yang saya sampaikan tadi. Jadi track point ini biasanya berada di tengah-tengah keyboard ya, antara button B dan H ini ya, dan juga G ini dia berada di tengah-tengah keyboard. Nah, ini mengizinkan user untuk merasakan icon title bars, menu item, dan window borders lewat tactile feedback yang ada di sini. Oke, kemudian untuk IBM two-handed track point. Nah, untuk IBM ini juga memiliki track point di sini, tetapi berjumlah 2. Jadi, antara satu tangan dengan tangan yang lainnya, antara kanan dan kiri ini memang dimaksimalkan ya, pekerjaannya dimaksimalkan. Device ini mengizinkan tangan kiri melakukan selection dan tangan kanan untuk menggambar. Jadi, dua tangan ini memang diberikan efektivitas yang cukup
optimal ya. Jadi memang akan memberikan kecepatan dari interaksi dengan komputer ini menjadi lebih baik ya, dan juga lebih efektif. Oke, tadi kita masuk pada ini yang GOMS ya. GOMS ini adalah model yang nanti akan kita bisa melihat apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan membuat beberapa device yang memang seharusnya dapat memberikan kemudahan untuk user. Maka kita harus memiliki indikator-indikator yang sekiranya kita bisa melihat apakah itu optimal atau belum, gitu ya. GOMS model ini user harus mempunyai cukup pengetahuan agar supaya dapat melakukan task pada device atau sistem. GOMS analisis menghasilkan prediksi secara kuantitatif dan kualitatif dari bagaimana user akan menggunakan sistem yang ada. Nah, GOMS ini terdiri dari goals, operator, methods, dan juga selection rules. Di mana goals ini merupakan sesuatu yang ingin dicoba diwujudkan oleh user. Kemudian sebagai contohnya adalah dalam mencari website atau mungkin untuk menghapus file. Kemudian untuk operators, ini adalah tindakan yang dilakukan oleh user, ini contohnya adalah click on button. Kemudian methods, mempelajari urutan atau langkah-langkah dari operator guna menghasilkan goal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah selection rules, ini digunakan untuk memilih the best methods-nya. Kemudian keuntungannya apa? Kita menggunakan GOMS, gitu ya. Nah, GOMS model telah diuji coba dan dapat menghasilkan prediksi yang akurat. GOMS dapat menemukan usability problems yang tidak ditemukan oleh forms analisis yang lain. Untuk mencapai goals and methods, dalam GOMS dibutuhkan analisa struktur dari task yang dapat dilihat oleh user dengan tujuan untuk menemukan adanya inkonsistensi. Nah, disadvantage. Apa kerugiannya apa ketika kita menggunakan GOMS disadvantage-nya? Terbatas karena task harus disajikan dalam format prosedural sehingga tidak cukup baik untuk problem solving atau exploration. Kemudian mengandaikan error-free performance tidak dapat diterapkan pada user pemula dan belum dicobakan atau diuji cobakan pada new interface teknologi. Kemudian untuk pen computing, ini penggunaan pen sebagai input device yang utama adalah sangat berguna bagi casual note taking dalam meetings. Ya. Kemudian menggunakan ideographic language seperti Chinese, kemudian menggunakan non-letter entries seperti grafik dan gestur. Handwriting recognition ini merupakan pengembangan pen computers dan PDA yang menarik perhatian para expert untuk masalah handwriting recognition. Namun, automatic recognition of handwriting input atau disebut HWR tetap belum optimal dan problem user interface tetap belum terpecahkan. Ini kita lewati saja. Kita masuk pada speech input. Biasa kita gunakan ketika kita membuka Google ya, kita bisa memasukkan speech di sana untuk speech inputnya. Semakin kecil devices berarti semakin sulit input atau output, khususnya pengguna keyboard. Manusia berbicara rata-rata 90 WPM atau words per minute. Potensial dipakai untuk speech input. Secara keseluruhan, command system dijalankan lewat suara. Tangan, mata bebas digunakan untuk yang lainnya. Speech input adalah cara komunikasi yang sangat alamiah. Jadi sebenarnya untuk di era ini speech input ini memang sangat penting ya, terutama untuk para user yang memiliki keterbatasan, contohnya untuk tunanetra, tetapi
user tersebut masih ingin berkomunikasi dengan lawan bicaranya walaupun dengan keterbatasan demikian. Sehingga speech input ini memang sangat membantu mereka dalam berinteraksi dengan komputer. Speech recognition ini meliputi penulisan teks atau sintaks command ke sistem. Tidak hanya dipakai untuk menerjemahkan dari suara ke teks, tetapi juga dapat menangkap arti dan menjalankannya. User bicara, kemudian select start from city, maka sistem langsung menjalankan query di database yang diminta sesuai dengan from city-nya tadi ya. User bicara, kemudian rename final.txt to initial.txt, maka sistem akan merename file finalnya untuk menjadi ke initial.txt. Nah, kemudian ada permasalahan di sini. Beberapa word belum dikenal, khususnya berkaitan dengan konteks khusus. Jadi memang ini ada keterbatasan memori ya. Jadi bisa jadi apa yang kita sampaikan itu sistem tidak mengetahui atau tidak membaca maksud apa yang kita sampaikan. Ya. Misal istilah-istilah dalam dunia kedokteran atau farmasi. Ada segmentation, word boundaries, kemudian ada spelling di sana, gitu ya. Jadi memang terkadang untuk speech ini tergantung dari konteksnya. Beberapa kesulitan yang lain adalah continuous speech, kemudian accent dan dialek, very rapid speech, kemudian whispering karena mungkin suaranya tidak terlalu jelas, kemudian ada speech often misunderstood by people, kemudian need big enough memory karena memang memori harus memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menambah beberapa perbendaharaan kata yang lainnya yang mungkin lebih ke topik-topik yang lebih khusus gitu ya. Gesture interface. Gesture interface ini banyak digunakan dalam komunikasi antar manusia ya. Kemudian untuk language mengatakan spontaneous, kemudian gesturing dan sign language selalu mendahului speech-nya. Contoh dari gesture application yaitu control panel display dalam mobil. Contohnya seperti user can control radio CD player with gesture, kemudian ada flip, raise and lower volume with hand. User can also use speech commands. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pengaplikasian gestur tadi. Ada voice and gesture control cleaning robot dan juga ada gesture based programming. Oke, ini adalah contoh dari haptic interfaces di mana ini menampilkan sensasi sentuhan ke dalam interaksi manusia dan komputer ya. Haptic sendiri ini dari bahasa Yunani yaitu dengan arti menyentuh ya. Jadi ini merupakan perangkat yang menggunakan teknologi haptic melibatkan kontak fisik antara komputer dan juga penggunanya. Studi tentang human factor menunjukkan bahwa kemampuan manusia untuk memanipulasi objek terletak pada kemampuan untuk berkontak atau touch and force dengan objek information tersebut. Maka dari itu, haptic feedback dapat menolong manusia untuk memanipulasi virtual objek lebih baik daripada visual feedback itu sendiri. Kemudian other ways of inputting information, eye tracking. Kamera device dapat mengenali gerak mata user dan meneruskan ke sistem untuk menggerakkan kursor ke tempat lainnya. Nah, ini karena kita bisa melihat di beberapa film-film ya, film-film ada eye tracking di sana. Teknologi yang cukup terlihat cukup berkembang ya. Jadi kita malah bisa lihat perkembangan teknologi-teknologi itu memang dari film-film. Fingerprinting atau iris recognition. User dikenali lewat physical karakteristiknya. Ini termasuk biometrik ya. Jadi sistem dapat mengenali dari secara fisikal dari seseorang. Multimodal user interfaces. Ini menggunakan multiple input modalitas speech and gesture untuk menghindari error. User bicara, gerakan mouse ke kanan dengan menggerakkan tangannya ke arah kanan.
Kemudian apakah ini bisa mengcopy file? Nah, kemudian interaction devices saat ini menyebabkan error, eye strain, dan lain-lain. Desain harus diusahakan untuk mengurangi semua kesalahan dan juga kekurangan tersebut. Kurangi potensial user melakukan slips, jadi jangan sampai user melakukan kesalahan. Bagaimana caranya supaya user itu diberikan hitting wrong key gitu ya, jadi dikurangi kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa dilakukan user yang kemudian akan memberikan error atau kesalahan. Buat error detectable, multimodal feedback, visible dan audible. Jadi untuk errornya dapat terdeteksi. Jadi jangan sampai nanti usernya terlalu seumpama nanti terlalu banyak klik yang kemudian akan mengakibatkan error pada interface ataupun mungkin ada beberapa kesalahan yang akan ditimbulkan dari sistem. Human multitasking, bagaimana agar manusia mudah untuk drive and talk, kemudian speak or listen while reading complex text, write and listen to music. Human multitasking saat ini memang sedang banyak dikembangkan ya. Contohnya saja ketika kita berinteraksi dengan mobile phone, terkadang window-nya pun juga bisa multiple ya, window multiple. Kemudian ketika kita berinteraksi dengan laptop pun kita juga bisa menggunakan beberapa aplikasi yang berbarengan dijalankan. Nah, itu pun juga bisa digunakan. Kemudian mengapa ini sampai sekarang masih dikembangkan ya? Karena ini dianggap akan lebih mempercepat pekerjaan manusia atau user dan kemudian akan melibatkan beberapa efisiensi dan juga efektivitas di sana. Dalam mendesain interaction devices, butuh juga dipertimbangkan kemampuan manusia untuk multitasking, termasuk juga di sini adanya gangguan dan celah dari orang lain atau task lainnya. Oke, baik. Untuk materi hari ini sudah selesai ya. Nanti kita akan melanjutkan lagi di pertemuan berikutnya di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Selamat siang.